Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, apa kabarnya? Semoga tetap sehat ya, berbahagia dan juga selalu bersemangat untuk berjuang mencapai semua yang teman-teman tentu saja harapkan. Bertemu lagi bersama saya di sini Indi, ditemani oleh tetap teman-teman dari PT Exilis Cipta Indonesia, ada Mbak Dea dan juga Mas Habibi. Nah, teman-teman semuanya, kita bertemu ini sudah di episode yang ketiga ya. Dan kali ini bahasanya adalah saya tetap membawa buku ya. Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Bukunya masih tetap sama ya. The Seven Habits of Highly Effective People. Sebuah buku yang fenomenal, buku yang sangat berharga, khususnya untuk saya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti setelah membaca bukunya, setelah banyak menyimak tentang materi ini, juga mendapatkan inspirasi-inspirasi ya, mendapatkan motivasi, semangat gitu, terdorong keinginan, kemauannya untuk terus maju, mengembangkan diri, bergerak ke depan, untuk semakin meningkatkan kapasitas guna mencapai secara efektif uh, tujuan yang telah ditetapkan. Tentu saja itu sebuah tujuan besar ya. Nah, teman-teman semuanya di episode pertama, kedua masih ingat tentang apa yang kita simak bersama? Ya, ayo siapa yang ingat? Iya, tepat. Di episode pertama kita membahas tentang penderitaan-penderitaan, jenis-jenis penderitaan-penderitaan yang akhir-akhir ini dialami oleh manusia di era yang serba modern ini. Kenapa? Karena begitu berkembangnya teknologi ya, dinamika kehidupan kita juga terus meningkat, melaju, bergerak dengan sangat cepat gitu. Ketidakmampuan kita untuk menyeimbangkan diri kita dengan tuntutan gitu ya, dengan kapasitas yang kita miliki sehingga kita mengalami penderitaan-penderitaan ya. Beberapa penderitaan sudah kita simak bersama di part yang pertama. Ada rekomendasi yang bagus untuk kita menyeimbangkan 4 dimensi dalam tubuh kita, yaitu tubuh itu sendiri. Terus apa lagi? Pikiran, yes. Ada lagi satu lagi hati dan yang keempat jiwa. Keseimbangan itu dibutuhkan. Nah, di bagian yang kedua kita bicara apa teman-teman? Banyak hal kita bicarakan tentang paradigma dan prinsip. Ya, paradigma dan prinsip. Sesuatu hal yang atau aspek yang sangat fundamental untuk kita bisa berjalan dengan baik dan benar menjalani hidup ini, yaitu dasarnya adalah paradigma dan prinsip. Bagaimana paradigma kita akan menentukan bagaimana tindakan dan langkah-langkah kita berikutnya, tentu akan menentukan seberapa efektif kita bisa sampai ke tujuan dengan baik begitu ya. Dengan prinsip tentu kita akan dituntun selalu berada di jalur yang benar gitu teman-teman. Ya mungkin kita-kita ini terutama saya ya prinsipnya masih belum kuat, tetapi dengan belajar seperti ini dan terus mengambil hikmah-hikmah dari semua pelajaran hidup yang saya alami, saya yakin ya akan membuka jalan bagi saya, bagi kita semuanya untuk semakin tegak lurus dengan prinsip-prinsip. Nah, di dalam paradigma dan prinsip, teman-teman masih ingat ya, ada konsep dari dalam keluar, ada apa lagi teman-teman? Karakter dan etika kepribadian ya, ada juga melihat dan menjadi, ada masih ingat itu? Kita juga bicara tentang prinsip-prinsip, bicara tentang adanya nilai gitu yang akan menuntun kita untuk selalu ada di jalan yang bagi kita sangat berharga begitu ya. Terus cara kita melihat masalah juga merupakan masalah itu sendiri. Ada juga melihat dan menjadi, sudah saya sebutkan ya kalau tidak salah. Ada kekuatan primer, ada kekuatan sekunder, ada tingkatan baru dalam berpikir ya. Nah, itu dia banyak hal telah kita pelajari dan juga tentang bagaimana cara kita jika kita ingin mencapai sebuah kebiasaan yang baru. Ada 3 aspek yang perlu kita pertemukan, yaitu antar kemauan atau keinginan dan motivasi dengan apa teman-teman? Pengetahuan dan juga keterampilan. Terus latihan, menggali pengetahuan, menambah pengetahuan, melatih diri, nanti akan ada pertemuan namanya adalah kebiasaan baru. Buku ini akan membawa kita pada tahap kematangan yang sangat sangat fundamental tentu saja untuk membantu kita menjadi manusia efektif. Kita sudah belajar tentang tahap kematangan yang paling dasar itu adalah ketergantungan ya.
Yang kedua berikutnya adalah kemandirian. Dan tentu setelah kita mampu menjadi mandiri sebagai seorang pribadi, baru kita akan bisa melangkah ke tahap kematangan yang lebih tinggi lagi atau yang tertinggi, yaitu kesaling tergantungan. Ya, di manakah kita? Nah, kita bisa menjawab masing-masing kira-kira ya. Nah, kita perlu paham dan terus memahami bahwa sebenarnya kita dituntut oleh apa ya? Siapa yang menuntut kira-kira diri kita sendiri, lingkungan, keadaan untuk kita terus belajar bisa mencapai tahap kematangan di kesaling tergantungan, kolaborasi, sinergi antara dua pihak, banyak pihak untuk bisa menghasilkan sebuah hal yang baik tentu. Nah, Anda juga sudah mempelajari tentang bagaimana P dan KP, teman-teman semuanya. Untuk menjadi manusia efektif, tentu kita perlu terus mengembangkan kapasitas produksi, karena dengan kapasitas produksi yang baik, kita akan menghasilkan telur emas, karena seolah di dalam buku ini, kita ini sebagai manusia adalah angsanya. Kalau kitanya sekarat, kita tidak terus meningkatkan kapasitas produksi, tentu kita akan sulit menghasilkan telur emas, ya. Untuk itulah kita belajar bersama di sini agar kita bisa menghasilkan telur emas atau produktivitas yang unggul. Kira-kira seperti itu. 3 jenis aset, teman-teman, dalam hidup kita. Ada aset yang pertama itu adalah diri kita sendiri, manusia. Ada juga aset fisik dan aset keuangan. Nah, pasti kita semua memiliki ketiganya untuk bisa kita menghasilkan kontribusi yang baik bagi diri kita dan lingkungan. Tentu kita perlu terus mengembangkan kapasitas produksi kita agar aset yang kita miliki, diri kita sebagai manusia, aset fisik sekitar kita, dan juga aset keuangan yang juga kita miliki bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk pada akhirnya menghasilkan telur emas tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, mari kita sekarang masuk kepada bagian berikutnya yang kita bahas. Bagian utamanya adalah di sini judulnya adalah bagian kedua atau kemenangan pribadi. Masuk ke dalam kebiasaan 1, jadilah proaktif. Wah, luar biasa ya. Saya sangat antusias membahas ini. Bagaimana dengan Anda? Ya, di dalam pengantar menjadi manusia proaktif ini kita diajak melakukan simulasi yang menurut saya tidak mudah ya, karena saya pun belum terbiasa melakukan ini. Simulasinya apa sih sebenarnya, teman-teman? Simulasinya adalah coba pikirkan tentang mental kita sendiri. Coba pikirkan tentang pikiran kita sendiri. Coba pikirkan bagaimana kira-kira emosi Anda saat ini. Bisa tidak Anda memikirkan tentang isi diri Anda? Bisa? Iya. Atau coba simulasikan, lepas ya pemikiran Anda, lepas taruh di dinding-dinding langit, lalu lihatlah Anda yang mungkin saat itu Anda sedang membaca. Ya, seolah-olah Anda itu adalah orang lain begitu. Kira-kira mampu nggak Anda melakukan itu? Ternyata di sini disarankan kita perlu selalu melakukan itu, melakukan latihan-latihan seperti itu. Jadi artinya kita akan punya sebuah kesadaran bahwa ternyata kita itu bukan perasaan kita. Ternyata kita itu bukan emosi kita. Ya. Jadi emosi dengan diri kita itu bisa dipisahkan, teman-teman semuanya. Maksudnya adalah seperti itu. Sehingga untuk menjadi manusia proaktif, langkah pertama kita itu perlu memiliki kesadaran diri, sadar bahwa sebenarnya saya adalah bukan emosi saya. Nah, contoh ya, saya berikan contoh agar mungkin lebih mudah mencerna. Saya sedang marah sama Mas Habibie, gitu kan? Emosi saya kan marah ya, teman-teman semuanya ya. Nah, saya punya emosi marah nih. Nah, bagaimana perilaku saya yang lain? Seharusnya perilaku saya yang lain tetap ada dalam koridor yang normal. Artinya kemarahan itu tidak perlu menghambat kita untuk berperilaku yang baik. Begitu. Jadi jangan sampai kemarahan itu menempel pada diri kita, terbawa-bawa kepada perilaku-perilaku kita yang lain. Ya, karena kan di dalam kehidupan kerja ya, terutama seperti kita ini, kita bertemu dengan banyak orang. Kalau saya marah sama seseorang, bukan berarti kemarahan saya itu akan saya bawa kemana-mana
Saya bisa marah pada keadaan-keadaan lain, marah kepada teman-teman yang lain, tidak. Jika saya marah kepada seseorang, ya cukup kotaknya sampai di situ, dan untuk bagian-bagian yang lain, saya tidak perlu marah. Seperti itu. Ini namanya adalah kesadaran diri. Bahkan hewan, ya makhluk lain tidak miliki. Jadi kita manusia punya itu. Ya, ketika kita sedih, ketika kita mungkin kecewa, ketika kita punya emosi-emosi yang negatif lainnya, itu adalah bukan diri kita. Itu adalah hanya bagian kecil dari diri kita yang sebenarnya kita bisa lepaskan dari diri kita, sehingga kita tidak selalu terbawa emosi itu untuk menunjukkan atau berperilaku atau melakukan aktivitas lainnya, begitu teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya. Maka itu saya tetap rekomendasikan teman-teman untuk membeli bukunya sehingga teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi dari sumbernya jika ternyata saya menyampaikan mungkin kurang jelas gitu ya. Karena kan seseorang akan memiliki pandangan-pandangan khusus berdasarkan akan memiliki pandangan-pandangan tertentu berdasarkan literasinya ya, apa yang dia baca gitu. Terus setelah itu adalah bagaimana kualitas intelektualnya dan juga bagaimana pengalamannya. Mungkin saja secara intelektual kita pasti berbeda ya, dan literasi kita, buku-buku yang kita baca mungkin berbeda. Kalau saya mungkin lebih banyak kepada ilmu manusia dan kehidupan, kalau teman-teman mungkin arahnya politik, finance gitu. Dan mungkin pengalaman kita ya pasti berbeda ya, sehingga kadang-kadang cara pandang kita melihat sesuatu aspek itu bisa berbeda. Nah, makanya teman-teman untuk cross check tentang kebenaran apa yang saya sampaikan, ini mohon teman-teman sekali lagi beli bukunya sehingga teman-teman bisa punya sebuah paradigma yang lebih tepat dan lengkap, kira-kira seperti itu. Nah, itulah masuk ke dalam menjadi manusia proaktif, ternyata pengantarnya sudah cukup lumayan ya teman-teman. Jadi artinya kita diajak menyadari bahwa kita punya kesadaran diri, sehingga manusia proaktif itu tidak akan dibawa-bawa oleh cuacanya pada saat itu. Contoh, cuaca saya sedang marah ya, saya nggak akan terus-terusan marah untuk berperilaku di tempat-tempat lainnya atau di bagian-bagian lainnya. Contoh saya sedih, contoh saya sedang kecewa dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa tinggal, kita lepas dulu kekecewaan itu, kita lepas dulu amarah kita, lalu kita tetap mengerjakan hal-hal lainnya dengan tetap baik, harapannya seperti itu. Nah, berikutnya di sini juga dijelaskan tentang bahwa untuk menjadi proaktif kita perlu kenal dulu apa itu namanya cermin sosial, teman-teman semuanya ya. Anda pernah mendengar tentang cermin sosial? Nah, cermin sosial itu adalah ya ketika teman-teman visi kita ya, pandangan-pandangan kita itu terlalu dipengaruhi oleh apa kata lingkungan, apa kata orang lain ya. Contoh, saya ingin menjadi dokter, terus ada yang keluarga atau teman saya mengatakan, ya Indi, kamu nggak akan mampu lah jadi dokter, kamu itu orangnya kan begini begini begini, misalnya seperti itu. Terus saya percaya gitu, sehingga apa, tujuan saya, visi saya menjadi dokter nggak akan tercapai. Saya akan menjadi orang yang sesuai dengan kemauan orang lain gitu teman-teman. Nah, kalau kita terus berpegangan atau berkaca, bercermin terhadap kata-kata orang atau apa kata lingkungan, itu namanya kita menggunakan cermin sosial. Nah, tentu itu adalah manusia yang reaktif, manusia yang seolah-olah tidak punya pendirian, yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi manusia yang dikendalikan oleh orang lain. Nah, itu banyak salah di masyarakat kita, di lingkungan kita, tidak hanya lingkungan saya, mungkin juga teman-teman semuanya. Saya melihat lingkungan di rumah contohnya ya, saya mendengar gosip-gosip ibu-ibu yang sedang ngobrol begitu, mengomentari putra-putrinya siapa, itu nggak cocok, nah itu kan ini. Ya mereka ngobrol seolah-olah mereka tahu gitu ya. Mereka tahu tentang keinginan putra-putri tersebut gitu. Dan parahnya obrolan tadi dibawa ke rumah masing-masing, diceritakan pada keluarga, kepada putra-putrinya, dan putra-putrinya merasa terganggu, dan akhirnya ya sudah, kata orang-orang, saya tidak akan mampu menjadi dokter, saya tidak akan mampu menjadi pilot, saya kan orangnya lemah, saya IQ-nya lemah, saya orang miskin. Nah, itulah yang akhirnya bisa menghambat seorang individu untuk mencapai cita-citanya. Nah, padahal hidup kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri dan oleh Tuhan. Jadi bukan oleh cermin sosial. Boleh saja tentu kita mendengarkan petuah-petuah, nasihat dari orang lain gitu ya.
feedback itu tentu sangat bagus. Tetapi kita lihat dulu siapa orangnya. Apakah orang itu tulus menyampaikannya? Apakah orang itu cukup memiliki kasih sayang luas kepada kita? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang memang benar-benar mengharapkan kita menjadi orang yang selalu lebih baik gitu? Apakah mereka juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa memberikan saran kepada kita? Nah, itu perlu hati-hati teman-teman semuanya ya. Jadi kalau bisa cermin sosial ini dilepas karena diri kita itu cerminannya adalah ya diri kita sendiri, orang-orang sekitar, lingkaran yang circle kita memang cukup tulus dan baik. Setelah itu tentu adalah prinsip-prinsip yang datangnya dari Tuhan. Begitu ya. Jadi kalau kita akan terbawa-bawa cermin gitu, cermin sosial di mana-mana kata orang diikuti, akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang sebenarnya menjadi keinginan dari jiwa kita sendiri ya. Sekali hidup loh teman-teman semuanya, jangan sampai naskah visi kita ditulis oleh orang lain, apalagi tetangga kita. Tukang sayur ikut nulis visi kita. Wah, luar biasa, jangan sampai seperti itu ya. Untuk itulah kita terus belajar agar kita tahu sebenarnya kemana sebaiknya kita melangkah. Jangan pernah Anda membiarkan diri Anda dikendalikan oleh orang lain, apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, jangan ya. Oke. Oh ya, bagi teman-teman semuanya yang saya sampai lupa diingatkan sama Mbak Dia sama Mas Bibi, jika teman-teman punya pertanyaan, siapa tahu Anda berkenan untuk bertanya kepada kami ya, kepada saya, silakan teman-teman nanti tinggalkan pesan di kolom komentar atau hubungi WA Ekselis Cipta Indonesia. Melalui Mbak Dia, Mas Habibie juga boleh, kan ada ya di beberapa brosur tuh ada nomornya, ke saya juga langsung boleh, tetapi teman-teman jawabannya nanti adalah kami sampaikan langsung di episode berikutnya. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya yang lain pun punya kesempatan belajar yang sama, kira-kira begitu, supaya ilmu itu tidak disimpan sendiri, begitu. Nah, mari kita masuk langsung kepada definisi proaktif. Dari tadi kita ngomongin proaktif ya, tetapi sebenarnya apa sih proaktif itu ya? Proaktif itu lebih lebih luas, lebih besar daripada inisiatif, melebihi inisiatif begitu ya teman-teman. Kalau kita sering sekali mendengar inisiatif, inisiatif itu adalah melakukan sesuatu tanpa diminta gitu kan, tanpa disupervisi, tanpa diminta dulu, seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu gitu. Tetapi kalau proaktif itu lebih daripada inisiatif. Apa itu proaktif? Proaktif adalah bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, itu masih ada hubungannya ya dengan kesadaran diri tadi ya. Karena kita bukan perasaan kita, maka perasaan kita yang negatif kita lepas dulu dan kita bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip. Cermin sosial juga begitu, kita tidak bertindak atas nama omongan orang lain atau penilaian orang lain. Nah, di sini juga ditegaskan lagi bahwa proaktif itu bertanggung jawab. Saya melakukan sesuatu, saya bertanggung jawab loh, bukan orang lain. Anda melakukan sesuatu, Anda tanggung jawab loh, bukan orang lain, teman-teman semuanya. Ya, jadi kita tidak bisa melepas tanggung jawab kita. Nah, ini juga relevan dengan konsep dari dalam keluar yang kami sebutkan di sesi yang sebelumnya, teman-teman, bahwa dari dalam keluar itu adalah sebuah konsep yang mengajak kita kalau mau mengubah sesuatu, yang diubah adalah diri kita sendiri. Jangan minta orang lain untuk berubah. Nah, hingga di sini saja kontennya sudah sangat jelas sekali bahwa kita diberikan amanah, diberikan peran besar sebagai individu yang punya amplop sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan amplop begitu ya. Nih, amplop ini ditaruh gitu ya, ditempel dalam diri kita, jiwa kita, kamu hidup adalah untuk ini. Bagaimana mungkin kita hidup adalah untuk memenuhi keinginan orang lain dan mengikuti kemauan mereka. Jadi visi kita adalah akhirnya bukan visi kita sendiri, tetapi visinya mereka itu yang sering memberikan penilaian kepada kita gitu. Nah, untuk sekarang ini mari kita kembali kita lihat apa amplop yang sejatinya sebenarnya dititipkan Allah kepada kita. Apa peran saya dalam kehidupan ini? Nah, sekali lagi kita perlu menjadi proaktif, karena proaktif adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam diri kita, sehingga kita tidak akan menyalahkan orang lain ya teman-teman. Di dalam konsep ini itu menarik sekali, apalagi ada ceritanya Viktor Frankl, teman-teman semua, di sini juga diceritakan dengan sangat jelas, yang akhirnya nanti menghasilkan sebuah model, namanya tentu adalah model proaktif ya. Model proaktif ini menggambarkan bagaimana
di dalam keseharian kita selalu bertemu dengan namanya stimulus, betul? Dalam 24 jam kita bertemu dengan stimulus. Contoh, pagi hari saya berangkat ke kantor, saya pakai ojek online, saya bertemu dengan siapa? Di rumah ada keluarga gitu. Ngingetin sarapan dulu. Setelah itu ini adalah stimulus ya. Terus keluar ketemu dengan mungkin saya kesandung batu, itu stimulus juga. Terus ada abang ojeknya mungkin agak cemberut, itu juga stimulus. Hingga sampai di kantor, sampai pulang lagi, dan sampai tidur, begitu banyak stimulus yang datang ke dalam diri kita. Ya, stimulus kira-kira bisa dikendalikan atau tidak? Tentu tidak. Karena stimulus adalah bekerjanya dari luar diri kita. Sementara kita sudah punya konsep bahwa namanya yang bisa dikendalikan itu hanyalah yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Tetapi kalau stimulus tuh nggak bisa. Tetapi selanjutnya, apa yang bisa kita kendalikan? Padahal sejatinya stimulus yang datang kepada kita itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Saya ingin dong di rumah sudah ada sarapan sesuai maunya saya. Tapi kan tidak selalu begitu. Mungkin abang nasi uduknya nggak jualan, sehingga saya nggak bisa makan nasi uduk sesuai harapan saya. Mungkin saya ya sambelnya kurang pedas, sehingga saya kurang berselera. Nah, mungkin saja abang ojek online-nya datang terlambat. Nah, saya jadi terlambat gitu kan. Nah, kan stimulus-stimulus itu pada akhirnya tidak selalu sesuai dengan harapan saya. Tetapi memang kita tidak bisa mengendalikan stimulus, tetapi ada satu hal yang kita bisa kendalikan, yaitu respon. Ya, ini bukan masalah stimulus, tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa merespon, memberikan respon yang baik, yang tadi itu, yang dilandaskan oleh kesadaran diri bahwa ketika saya marah, bukan berarti saya juga jadi marah sama abang-abang ojek ketika sambal nasi uduknya nggak terlalu pedas. Apakah saya juga boleh melampiaskan kekesalan itu pada abang-abang ojek online? Kan nggak ada hubungannya. Tetapi kan kadang-kadang kita seperti itu. Kita dikendalikan oleh cuaca dari luar. Cuaca dalam tanda kutip. Kita dikendalikan oleh itu. Kesel ya berarti ke sana kesel, ke sana kesel, 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 dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi dalam 24 jam, kita berpotensi untuk memberikan energi negatif kepada alam semesta, dan ditangkapnya oleh alam, wah ini memberikan energi negatif, nanti saya kembalikan loh yang negatif pada kamu, karena inilah yang kamu kirimkan kepada alam semesta. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kejadian yang selanjutnya negatif, negatif, negatif. Sejatinya itu adalah kita sendiri yang memicu, teman-teman semuanya. Ya, itu yang saya pahami seperti itu. Sebagai orang proaktif, kita memang tidak bisa mengendalikan stimulus. Yang kita bisa kendalikan adalah respon kita. Menariknya, di dalam model proaktif yang ada di dalam buku ini, teman-teman semuanya, bahwa saat stimulus datang, kita jangan langsung memberikan respon. Tetapi kita perlu memikirkan bahwa di tengah-tengah stimulus dan respon ada sebuah ruang yang sebenarnya sangat luas. Tergantung kita mau meluaskan sebesar apa. Ini benar-benar bebas. Kita membuat 1 senti bisa, kita membuat 5 meter bisa, seluas-luasnya juga kita bisa begitu. Apa itu? Adalah, teman-teman, kebebasan untuk memilih. Inspirasinya sekali lagi ini didapatkan dari Viktor Frankl, seorang Jewish ya teman-teman, seorang dia punya seorang psikolog kalau nggak salah ya, seorang psikolog yang punya aliran determinisme kalau tidak salah ya. Di sini diceritakan beliau itu kan dimasukkan ke dalam kamp Nazi Jerman begitu, disiksa di situ, semua keluarganya terbunuh gitu, terbunuh, hanya tinggal saudara perempuannya kalau tidak salah, dan mereka dimasukkan ke dalam kamar gas yang dia hanya menunggu nih kira-kira saya kapan mati gitu aja ya, dan dibakar gitu oleh si Nazi gitu, begitu kejamnya kan mereka saat itu kepada para Jewish gitu. Nah, Viktor Frankl ternyata saat beliau ada di posisi telanjang gitu ya, disiksa, nah tiba-tiba muncul sebuah kesadaran bahwa kesadaran terakhir dari dirinya adalah apa yang dimiliki, hal terakhir yang dimilikinya sebagai manusia adalah ternyata dia punya kebebasan untuk memilih. Dia bisa memilih respon. Respon saya dalam keadaan sesulit ini mau seperti apa? Apakah respon saya negatif dan itu pasti akan semakin melukai jiwa saya secara fisik sudah luka,
batin tentu luka, jiwa tentu juga begitu. Apakah responnya diambil yang negatif itu semakin melukai, atau diambil yang positif yang nantinya akan bisa menguatkan beliau ada di penjara tersebut. Nah, kebebasan memilih itulah yang pada akhirnya benar-benar dimanfaatkan oleh Viktor Frankl sehingga dia memilih membesarkan embrio kebebasan bagi dirinya, emosinya, mentalnya ditata semakin dibuat untuk bagaimana dia dalam keadaan sempit dan tersiksa pun dia menjadi bebas in term of tentu saja internal, kekuatan internal, bukan fisiknya memang sudah tidak kuat, tetapi secara internal dia punya kekuatan itu karena ini adalah pilihan sadar yang dia buat. Dia tidak perlu ikut-ikutan oleh apa namanya karena penyiksaan si Nazi. Bahkan teman-teman semua dalam kondisi seperti itu, dia menggunakan imajinasi. Dia berimajinasi bagaimana kalau dia keluar dari kamp tersebut dan akhirnya mengajar murid-muridnya. Dia akan bercerita banyak atas pengalaman yang dimiliki. Luar biasa ya. Nah, ini pada akhirnya menciptakan sebuah model proaktif yang memberikan inspirasi kepada saya, khususnya kepada saya, walaupun tidak seperti Frank di camp Nazi penyiksaan seperti itu, tapi tentu sebagai manusia kita akan bertemu jalan berliku, akan bertemu jurang, akan bertemu gua-gua dalam kehidupan. Di saat saya bertemu gua dan bertemu jurang, saya mencoba menggunakan nasihat dari Frank memperbesar embrio kebebasan saya, berimajinasi. Saya punya kesadaran diri, bagaimana ini peran saya apa, masa saya begini, masa saya ikut arus kesedihan dan dahsyatnya penderitaan yang saya alami. Tentu tidak seperti itu. Akhirnya saya buka buku ini, saya menemukan model proaktif. Di antara ada di teman-teman nanti mudah-mudahan Mas Habibie bisa menyajikan, di antara stimulus dan respon ada namanya kebebasan untuk memilih. Dan kebebasan untuk memilih itu ada 4 hal yang bisa kita kembangkan sebelum respon. Yang pertama adalah kesadaran diri. Saya siapa? Emosi saya saat ini seperti siapa? Emosi saya adalah bukan saya, perasaan saya ini bukan saya. Saya bisa memisahkan untuk sementara. Ya, nanti kalau saya mau rasakan saya ambil lagi gitu ya kira-kira ya. Sehingga perilaku saya bukan dasarnya adalah perasaan saya yang sedang negatif. Itu yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, di dalam kebebasan memilih ada namanya imajinasi, teman-teman semuanya. Imajinasi apa? Kita kan dikasih otak kanan, yaitu titik di mana kita sebenarnya bisa mengembangkan imajinasi kita. Walaupun itu belum terjadi, kan kita bisa berimajinasi. Ada sebuah teori di alam semesta kan mengatakan bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu gambarkan dalam pikiran kamu akan didatangkan suatu saat. Entah kapan waktunya, tapi akan datang. Nah, imajinasi itulah yang perlu kita rancang, walaupun belum terjadi tentu, tapi kita perlu kembangkan dalam pikiran kita dan tentu dalam konteks yang positif ya teman-teman semuanya. Frank menggunakan imajinasinya untuk bagaimana setelah keluar bisa mengajar kepada murid-muridnya dan menceritakan tentang bagaimana bisa kita sebagai manusia bisa mengembangkan kekuatan internal kita. Dan yang ketiga adalah tentang hati nurani. Tentu kita perlu berpikir bagaimana kita terus untuk selalu selaras dengan prinsip hati nurani kita gunakan. Ada contoh Nazi, kita tidak perlu menggunakan itu. Ada contoh orang-orang yang manipulatif, tentu kita tidak perlu menggunakan itu. Ada contoh orang-orang yang menggunakan cermin sosial, kita nggak perlu menggunakan itu. Ada contoh orang-orang yang tidak berani untuk mengungkap kebenaran, kita nggak boleh mencontoh yang seperti itu. Hati nurani tentu kita gunakan untuk kita merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Dan berikutnya ada yang terakhir adalah kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kita punya kebebasan loh untuk memilih. Kita punya kehendak bebas. Saya bebas menentukan kehendak saya. Anda boleh berusaha mengatur saya, tetapi saya pasti akan menjadi pihak yang menentukan. Anda boleh bersuara. Anda boleh bersuara. Siapapun boleh bersuara. Ya, Anda punya suara. Silakan saja bebas. Tapi ada konsekuensi yang kita tanggung. Kita memang memilih, tetapi kita juga akan mendapatkan konsekuensinya. Di akhir dari bagian jadilah proaktif, teman-teman semua diceritakan bahwa kalau ada satu tongkat, kita gerakan satu sisi, maka sisi lain akan bergerak. Artinya apa? Kita memang punya kehendak bebas, Anda boleh saja makan mie ayam terus, tetapi akan ada konsekuensi yang kita tanggung. Anda boleh menipu orang, tetapi ada konsekuensi yang Anda tanggung. Anda boleh tidak bertanggung jawab, tetapi ada konsekuensi yang Anda tanggung. Dan itu memang sudah melekat teman-teman menjadi sistem yang diciptakan oleh Tuhan yang dilekatkan pada alam semesta sehingga dia akan selalu mengikuti
kemana kita hidup dan kemana kita akan bergerak. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi model proaktif sangat penting ya teman-teman. Silakan untuk dikembangkan pelajaran ini ke dalam implementasi kehidupan teman-teman semuanya. Tapi mohon maaf ya, memang kadang-kadang materi ini tampak-tampak sangat berat gitu. Tapi bersabarlah untuk itu karena insya Allah manfaatnya akan sangat besar. Ada juga yang merasa bahwa kok kayaknya di awang-awang, iya mohon maaf. Kadang-kadang bagi yang kurang maaf bukan kurang, tetapi bagi yang belum mengalami hal-hal yang agak-agak ekstrim begitu, agak sulit mencerna. Tapi bagi Anda yang sudah cukup mengalami penderitaan-penderitaan dalam kehidupan ini, dan itu adalah tentu saja penderitaan yang membuat Anda cukup terkejut gitu, ya, cukup surprise. Oh, ini toh hidup itu. Nah, insya Allah saya bisa merasakan Anda akan bisa menerima kehadiran dari buku The Seven Habits of Highly Effective People. Tentu untuk belajar dan menjadi orang proaktif kita tidak perlu menjadi Viktor Frank dulu teman-teman semua ya, nggak perlu ya. Jadi kita perlu menjadi diri kita sendiri dengan pengalaman kita, tetapi bagaimana kita membuat ini terimplementasi dalam kehidupan kita berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa dipahami, tidak terlalu cepat begitu. Ada banyak-banyak contoh yang tentu di sini tidak contoh nyata ya dalam kehidupan si penulis Stephen R. Covey. Saya tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan dengan detail, pasti waktunya cukup banyak kita perlukan, sehingga saya ambil inti-intinya saja. Dengan adanya model proaktif teman-teman di dunia yang juga semakin modern dengan perkembangan teknologi digital yang seperti ini, informasi bisa didapatkan dari segala penjuru dunia gitu ya. Nah, Anda bisa Anda sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadi inisiatif. Tidak bersikap inisiatif karena apa, kita sudah tidak lagi mengatakan mau kursus bahasa Inggris, aku nggak tahu tempatnya gitu, aku mau ke dokter, aku nggak tahu tempatnya, aku mau ini, aku nggak tahu informasinya. Sudah tidak seperti itu. Kita seharusnya sudah menjadi orang-orang yang punya sikap inisiatif karena apapun informasi yang kita butuhkan sudah tersedia ya. Nah, itulah kata Stephen Covey di sini, kalau orang inisiatif sama enggak itu bedanya bukan 50% loh, tapi 5.000%. Wow, ya. Semua employer, semua organisasi membutuhkan orang-orang yang punya sikap inisiatif. Mereka sudah kurang berkenan dengan orang-orang yang selalu inginnya disuruh, selalu inginnya diberikan arahan gitu ya. Tidak seperti itu lagi ya. Mudah-mudahan ini memberikan pengingat bagi kita semua agar kita selalu menjadi orang-orang yang inisiatif, punya sikap inisiatif dan proaktif. Apalagi yang bisa kita pelajari ya teman-teman dari sini ya, untuk menjadi inisiatif katanya diingatkan lagi, jangan lupa ya konsep PKP ya. P produksi, KP adalah kapasitas produksi. Mana mungkin kita bisa menjadi inisiatif dan proaktif kalau kita tidak memperluas kapasitas produksi, tidak memperbesar kapasitas produksi. Jadi mohon kapasitas produksinya terus dikuatkan ya, bahwa tidak akan mungkin mobil gitu ya kita gunakan terus, nggak pernah kita servis, apa yang terjadi? Pasti mobilnya akan sekarat dan cepat rusak. Dan kalau rusak tentu akan menghabiskan dana yang lebih besar lagi. Itu yang perlu kita ingat ya. Jadi ada aset apa? Manusia, aset apalagi satu lagi fisik seperti mobil, dan aset yang ketiga adalah keuangan. Nah, itu yang perlu kita selalu kelola dengan baik supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia-manusia bergerak tanpa diminta, bisa menjadi manusia-manusia yang proaktif, yang selalu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri kita sendiri. Ya, jadi di sini juga ceritakan bagaimana Stephen Covey menuntun atau membantu para karyawan atau para pekerja yang para direktur kalau nggak salah sih di sini, para bos-bos yang sedang meeting gitu, meeting hari pertama, hari kedua bisa stuck gitu, tapi hari ketiga ketika mereka menggunakan konsep proactiveness, maka mereka akan bertemu dengan sebuah langkah yang benar-benar bisa bisa membantu mereka untuk keluar dari kesulitan. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengenali orang yang proaktif dan tidak proaktif? Yang tidak proaktif itu namanya adalah reaktif ya teman-teman semuanya. Bagaimana mengenali? Kenalilah dari bahasa ya, dari bahasa kita. Yuk kita kenali bahasa kita seperti apa. Bahasa kita seperti apa teman-teman, bahasa Anda? Bahasa reaktif contohnya adalah kita mengatakan nggak ada yang dapat saya lakukan, ya. Orang-orang reaktif mengatakan itu. Tapi kalau orang proaktif adalah mengatakan
mari masih ada alternatif kok yang bisa kita cari gitu ya. Oke, itu orang proaktif. Kalau bahasa reaktif lainnya adalah begitulah saya emang nggak bisa sih, emang dari dulu saya begini gitu ya. Itu orang-orang proaktif. Orang-orang reaktif, tapi kalau proaktif adalah saya dapat memilih loh apa yang akan saya lakukan untuk mencapai ini semuanya. Ya, orang reaktif mengatakan bahwa ia membuatku sangat marah. Ya, ia benar-benar membuatku sangat marah. Kita bisa memilih untuk tidak marah. Kalau itu kita marah, berarti adalah pilihan kita. Maka orang proaktif mengatakan bahwa saya mengendalikan perasaan saya. Itu marah boleh, tetapi dalam konteks yang tepat, dalam porsi yang tepat tentu saja. Ya, mereka tidak akan mengizinkan hal itu. Nah, orang reaktif mengatakan itu. Kalau orang proaktif pasti masih akan mengatakan saya dapat membuat presentasi yang efektif untuk meyakinkan mereka. Kita coba saja gitu. Hasil nanti saja, tapi kita akan coba. Orang reaktif mengatakan aku terpaksa. Nah, tidak ada yang terpaksa. Anda adalah diri Anda adalah punya kebebasan memilih, Anda punya kehendak bebas, jadi pilihlah yang sesuai dengan kata hati teman-teman semuanya. Perkara ada risiko, ada konsekuensi, ya mari kita tanggung. Kenapa? Karena kita manusia proaktif yang menentukan hidup kita sesuai dengan amplop yang diberikan oleh Tuhan. Kan Tuhan sudah memberi amplop sama kita dalam hidup yang sekali ini. Akan menjadi apa kita dan bagaimana kontribusi kita kepada dunia ini, begitu kan? Saya tidak dapat, kata orang reaktif. Orang proaktif mengatakan saya memilih dong, ya. Jadi begitu, saya punya pilihan loh gitu. Saya harus, orang reaktif mengatakan itu. Kalau bahasa proaktif nggak harus, karena harus adalah terpaksa. Saya lebih suka ya gitu. Ya, saya harus makan ini. Oh, nggak begitu. Orang proaktif mengatakan saya lebih suka ini. Karena dia, orang proaktif itu bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Dia tidak tenggelam atau dibutakan oleh keinginan orang lain. Ya, dia tidak disetir, tidak dikendalikan oleh orang lain. Bahasa reaktif lagi adalah seandainya saja, ya. Kalau orang reaktif atau seandainya saya punya ibu kaya, seandainya saya punya ibu artis, seandainya saya keluarga ini, seandainya itu. Kalau orang proaktif mengatakan saya akan menjadi kaya, saya akan menjadi dokter, saya akan menjadi apa yang Anda inginkan. Begitu teman-teman. Jadi kalau Anda ingin tahu sejauh ini apakah Anda sudah cukup menjadi manusia yang proaktif, maka lihatlah bahasa kita sendiri. Nah, perhatikan apa-apa saja kalimat yang kita biasa katakan, coba tulislah kira-kira arahnya ke reaktif atau yang ke proaktif nih. Nah, itu teman-teman semuanya, ya. Oke. Lumayan panjang juga ini kalau kita bicara tentang menjadi manusia proaktif ya. Coba ada bagian di mana lagi? Ya. Oke, beberapa bagian penting lagi masih bisa saya sampaikan. Nah, untuk menjadi proaktif, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita masuk ke dalam lingkaran kepedulian, dan yang kedua pilihannya adalah masuk ke dalam lingkaran pengaruh. Tentu kalau orang proaktif itu adalah mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi tentu sekitarnya. Menggunakan apa yang kita miliki untuk mempengaruhi lingkungan menjadi lebih baik lagi. Artinya konsep di sini maksudnya bukan mempengaruhi dalam konteks yang negatif ya, tetapi justru menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk terus apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kontribusikan, apa yang bisa saya buat gitu. Jadi kita tidak masuk ke dalam lingkaran kepedulian yang dimana lingkaran kepedulian itu adalah lebih banyak ke arah energi yang negatif, yang hanya bisa membicarakan, yang hanya punya wacana gitu, yang hanya membicarakan hal-hal yang di luar kemampuannya. Contoh kita bicara politik. Oke, kalau Anda mau bicara politik, setidaknya like atau dislike Anda berikan jempol Anda. Setidaknya Anda lakukan sesuatu, pengaruhi sekitarnya. Kalau kita hanya bisa berbicara tanpa melakukan apa-apa, berarti Anda masuk ke dalam lingkaran kepedulian, teman-teman semuanya. Kalau lingkaran pengaruh itu adalah bagaimana kita sebagai manusia yang proaktif, positif, selalu menggunakan energi kita untuk terus berkontribusi, untuk melakukan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan oleh lingkungan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mampu berperan di dalam kehidupan ini sesuai dengan yang diminta oleh Tuhan. Begitu, ya. Nah, fokus proaktif adalah energi positif akan memperbesar lingkaran pengaruh, dan fokusnya reaktif adalah energinya negatif, dan itu pasti akan memperkecil lingkaran pengaruh. Kalau Anda kecil pengaruhnya, seolah-olah nanti Anda wah nggak bisa apa-apa di dunia ini.
tiba-tiba usia kita sudah banyak, tiba-tiba ada apa namanya waktunya datang gitu, wah kita akan menyesal, wah selama ini kemana saja saya gitu kan, waktu saya sudah sangat pendek. Nah mumpung lah ya bersama saya di sini kita belajar bersama untuk bagaimana kita bisa memperbesar lingkaran pengaruh. Ini saya coba ya, walaupun pengetahuan saya masih banyak yang kurang teman-teman, dengan adanya konten ini di dalam hati saya bersemangat untuk bagaimana saya menggunakan yang sedikit ini tapi bisa memperbesar pengaruh saya dalam konteks tentu saja hal-hal yang baik. Nah, hmm, kita masuk pada bagian masalah ya teman-teman semua. Kita punya masalah dibagi menjadi tiga. Ini apa sih konteksnya masalah di sini ya? Ya, setelah kita belajar banyak, ini kita diberikan contoh dari masalah. Masalah ada tiga, teman-teman. Kontrol langsung, kontrol tidak langsung, dan tanpa kontrol. Artinya, di dalam kehidupan kita ini, sepanjang kita berusaha untuk memperbesar lingkaran pengaruh kita perlu ingat bahwa ada tiga masalah ya, yang tiga jenis masalah yang akan selalu menghadang kita. Satu adalah kontrol langsung, yang kedua adalah jenisnya kontrol tidak langsung, dan yang ketiga adalah tanpa kontrol. Bagaimana cara sebagai orang proaktif bisa menghadapi ini semua? Kalau masalah yang ada di kita adalah kontrol langsung, berarti adalah kontrol kita kan? Berarti kita lah yang perlu berubah. Ya, contoh ya, kontrol langsung adalah, oh ya, um, tim 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 saya nggak disiplin nih. Kenapa ya? Karena sayanya nggak disiplin. Artinya adalah saya tidak memperbaiki tim, tetapi saya dulu diperbaiki kebiasaan saya untuk datang telat 5 menit gitu, saya perbaiki untuk lebih cepat 5 menit, kira-kira seperti itu. Artinya itu adalah masalah kontrol langsung. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kontrol tidak langsung, contoh masalahnya adalah pada orang lain di luar diri saya. Misalnya tim saya begitu, tim saya ini nata barangnya ini kurang rapi misalnya, mungkin nata produknya ini yang nggak rapi, maksudnya seperti itu. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya berikan perbesar lingkaran pengaruh, teman-teman. Saya pengaruhi mereka ya, saya pengaruhi agar apa teman-teman, mereka bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya. Nah, tanpa kontrol di sini adalah suatu masalah yang sebenarnya kita tidak bisa kendalikan sama sekali, benar-benar ada di luar sana. Nah, bagaimana kita, karena kita nggak bisa mempengaruhi ini, gitu. Bagaimana apa yang kita lakukan direkomendasikan oleh Stephen Covey adalah kita tersenyum dengan tulus menerima keadaan. Apa sih teman-teman? Biasanya masalah tanpa kontrol itu adalah, kalau yang saya alami sendiri sih adalah biasanya masalah yang sebenarnya saya sudah mengusahakan untuk terjadi apa yang saya harapkan dan orang lain harapkan. Tetapi ada sebuah keadaan yang tidak bisa kami kendalikan. Nah itu, ya saya kecewa, mereka juga kecewa, tetapi karena ini adalah tanpa kontrol, maka kita pada akhirnya oke, mari kita tersenyum tulus menerima keadaan ini, dan bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan ini, atau bahkan kita bisa pelan-pelan mungkin dengan sikap atau perilaku kita yang kita ubah, kita bisa berjalan dengan damai dan bahkan ke depannya lebih baik lagi. Seperti itu adalah tanpa kontrol. Nah, tugas kita sebagai manusia proaktif adalah selalu memperluas lingkaran pengaruh. Tetap saya ingatkan teman-teman, untuk diri saya sendiri juga, bahwa teman-teman kita menjadi manusia proaktif tidak selalu bisa mengatakan saya ingin mempunyai, ya, saya ingin mempunyai pasangan yang tulus. Direkomendasikan jangan ingin mempunyai, tetapi menjadi pasangan yang tulus. Saya ingin mempunyai pasangan yang perhatian, maka saya wajib dulu untuk menjadi pasangan yang perhatian bagi dirinya, seperti itu. Jadi kita tidak berandai-andai ya, tidak berandai-andai. Itu kalau berandai-andai berarti kita memasukkan diri kita ke dalam lingkaran kepedulian. Tetapi di sini tentu sebagai manusia proaktif, marilah kita secara proaktif mengambil tanggung jawab atas apapun yang baik untuk kita selesaikan, teman-teman semuanya. Jadi contoh apalagi misalnya, saya jika aku mempunyai atasan yang sabar, nah jadilah atasannya, jadilah anak buah yang sabar. Jika aku mempunyai kantor yang bersih, ya bersihkanlah kantor, kira-kira seperti itu. Itu adalah contoh dari bagian mempunyai dan menjadi. Nah, bagian ini ditutup oleh membuat dan memenuhi komitmen. Ya, sebagai orang proaktif tentu
kita perlu ingat, kita punya komitmen apa. Ya, kita buat dulu komitmennya. Kalau Anda belum punya komitmen, buatlah. Kira-kira perubahan apa yang ingin Anda lakukan dari semua hal yang telah kita pelajari. Ya, beberapa konsep yang saya tidak perlu ulangi lagi ya. Banyak konsep yang sudah kita pelajari. Teman-teman semuanya kira-kira kita masih lemah di mana? Weakness kita ada di mana? Nah, disitulah mari kita tulis secara terdokumentasi, kita buat dokumentasinya, apa yang kita ingin perbaiki, dan berkomitmenlah atas langkah-langkah untuk bisa mencapai perubahan tersebut atau menciptakan sebuah kebiasaan yang baru. Karena orang proaktif itu tidak hanya bicara, tidak hanya punya keinginan, tidak hanya seandainya, tidak hanya ingin mempunyai, sekali lagi menjadikan. Sehingga untuk bisa menjadi, kita perlu berpegang dan menjalankan komitmen itu sendiri. Begitu teman-teman semuanya, sekali lagi jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk chat saya langsung Mbak Dea, Mas Habibi, atau langsung ke komen yang ada di konten yang sedang Anda simak ini. Tapi mohon maaf jawabannya tentu kami akan berikan atau sampaikan di konten berikutnya supaya yang lainnya juga bisa belajar bersama-sama teman-teman semuanya. Oke, rasanya untuk menjadi proaktif sudah cukup ya teman-teman semuanya. Sudah panjang ini tampaknya ya. Kami tetap berharap sehat selalu, bahagia selalu, bersemangat untuk menjalani hidup ini dan mencapai apa yang Anda cita-citakan. Kerikil, hambatan, rintangan pasti ada. Justru dengan tempaan-tempaan yang banyak, yang luar biasa, insya Allah Anda semuanya akan semakin kuat. Anda akan bangga pada diri Anda sendiri. Anda adalah orang yang tetap memegang nilai-nilai, prinsip-prinsip sambil melalui semua kesedihan, penderitaan, dan cobaan-cobaan yang Anda lalui. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.